الذكر تنفع المؤمنين. Rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang tahapan-tahapan tatkala seseorang bisa dikatakan menjadi seorang wali. Tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah apa? Ya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimman iftaratu 'alaihi. Rasulullah mengatakan dalam hadis qudsi ini, tidaklah hambaku dia mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dengan amalan-amalan yang telah aku wajibkan kepada mereka. Ini ya. Jadi kalau seandainya kita pengen beramal soleh, ya, maka yang didahulukan adalah yang wajib-wajib dahulu. Jangan sampai salah, gitu kan? Ini mengutamakan yang sunnah sehingga yang wajib pun mereka malah tinggalkan. Contohnya apa? Banyak sekali. Contohnya dalam hadis Rasulullah mengatakan Raka'atil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum salat fajar, salat subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Apalagi kalau salat subuhnya. Itu ya. Kemudian memberikan nafkah kepada keluarga. Wajib. Memberikan nafkah kepada orang-orang tua kita yang fakir miskin, wajib. Menjalankan ibadah-ibadah yang puasa wajib. Ya, ini adalah agar kita mendapatkan cinta, karena wali itu adalah mahabbah. Wilayah adalah mahabbah. An-nusrah wal mahabbah. Ya, para wali Allah Subhanahu wa taala akan Allah tolong terus. Dan mereka adalah orang-orang yang Allah cintai. Jadi, amalan apa Ustaz agar kita menjadi orang-orang yang Allah cintai? Mengerjakan yang wajib. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya tidaklah hambaku mereka beramal dengan mendekatkan diri kepadaku lebih aku cintai dengan apa yang telah aku wajibkan kepada mereka, dari dahulukan yang wajib baru kemudian yang sunnah. Zakat mal, gitu kan? Zakat mal ini lebih besar pahalanya, lebih wajib ketimbang sedekah-sedekah biasa. Orang kadang-kadang terbalik, ya, dia tidak mengeluarkan zakat mal setiap tahunnya, tapi dia sedekahnya luar biasa, ya. Ini dia mengatakan ini adalah sebagai zakat saya. Tidak. Harusnya dia tahu bahwasanya yang paling utama adalah dia menjalankan yang wajib-wajib dahulu, kemudian baru yang sunnah-sunnah. Nah itu. Kemudian ya. Berikutnya adalah wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku akan senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan amalan-amalan yang sunnah sehingga aku cinta kepadanya. Ya. Jadi di antaranya ya harus kita laksanakan agar mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang lebih, ya, maksudnya kecintaan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita melaksanakan amal-amalan sunnah. Maka tak lepas kita diberi kemudahan untuk mengerjakan amal-amal yang sunnah, maka insya Allah ini adalah tanda cinta Allah kepada kita. Tapi perlu diingat tadi ya, yang wajib ini kudu mesti didahulukan, baru yang sunnah. Sholat wajib kita gimana? Apalagi berkaitan dengan sholat kita ini, ya, sholat yang 5 waktu ini. Kita senantiasa ingatkan bahwasanya ini adalah barometer keselamatan kita di akhirat nanti. Awwalu ma yuhasabu bihi minal abdi min amalihi salatuhu. Yang pertama kali dihisab sebagai barometer, patokan baik enggaknya amalan dia adalah masalah sholatnya. Sholat apa? Sholat wajib dahulu. Sholat yang wajib dahulu. Ya, makanya
Ini adalah barometer amalan kita. Kemudian yang sunnah. Kalau seseorang sudah mengerjakan yang wajib, Allah mudahkan baginya mengerjakan yang sunnah, maka insya Allah ini merupakan tanda Allah cinta kepada dia. Allah cinta kepada orang-orang yang senantiasa mengerjakan amalan sunnah. Kemudian perlu diketahui bahwasanya wali di sini, jadi ada dua tahapan. Pertama tadi apa? Dia menjalankan yang wajib. Kemudian yang kedua adalah dia senantiasa mengerjakan yang sunnah sehingga Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya. Perlu diketahui bahwasanya tidak ada syarat yang lain seseorang menjadi wali. Tidak harus ada karomah. Karena sebagian masyarakat kita menganggap kalau pas ditanya dia seorang wali, maka dia akan bertanya, karomahnya apa? Karomahnya apa? Gampang dibacok, atau mungkin bisa berjalan di atas air, bisa terbang. Tidak itu. Bukan itu patokan bahwasanya seseorang itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus mendapatkan karomah. Karena kalau seandainya patokannya itu, iblis pun bisa, setan pun bisa terbang. Setan pun bisa berjalan di atas air, lebih hebat lagi. Tapi yang tidak dimiliki orang-orang ataupun makhluk setan tadi adalah apa? Iman dan takwa. Syaratnya itu. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, beriman dahulu kemudian dia bertakwa. Bukan masalah karomah. Kebanyakan kita enggak, kebanyakan masyarakat kita menganggap bahwasanya apa? Wali itu harus memiliki karomah. Tidak ada tuntunan sama sekali petunjuk dari Allah dan Rasul yang berkaitan bahwasanya apa? Wali harus punya karomah. Abu Bakar sepakat ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya apa? Dia adalah wali. Tapi kita lihat Abu Bakar gimana? Biasa-biasa. Bahwasanya Rasulullah mengatakan, saya mengatakan apa? Kalau seandainya imannya seluruh manusia ditimbang dibandingkan dengan imannya Abu Bakar, maka lebih berat imannya Abu Bakar. Tapi Abu Bakar biasa-biasa aja, tidak terbang, bahkan beliau pun lapar, marah dan lain-lain. Sebagaimana manusia biasa. Tapi apa? Dia senantiasa orang yang bertakwa dan beramal soleh, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab. Nah ini memang kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada sebagian hamba-hambanya. Seperti halnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan kepada dia, wahai Umar, heran gitu kan? Kamu itu kalau seandainya lewat di sebuah tempat ini, di celah ini, maka setan akan nyingkir, nggak akan melewati celah kamu. Itu wali jelas. Di antara karomahnya Umar bin Khattab apa? Beliau radhiyallahu anhu, kala itu menjadi khalifah, dia mengirimkan pasukan-pasukan untuk memerangi orang-orang kafir. Kemudian apa? Kebetulan kala itu dia sedang berkhutbah Jumat di Masjid Nabawi. Kemudian dia diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apa? Tentara kaum muslimin lagi terdesak oleh orang-orang kafir, orang musuh-musuhnya. Maka kala itu Umar mengatakan, berkata dengan perkataan yang dia enggak sadar kala itu. Dia mengatakan apa? Ya Sariyata al-Jabal. Ya Sariyah al-Jabal. Kebetulan panglima perang yang beliau utus namanya Sariyah. Wahai Sariyah, bersembunyilah engkau di balik gunung. Bersembunyilah engkau di balik gunung. Semua orang mendengarkannya, padahal tatkala itu berada ribuan meter dari kota Madinah. Akhirnya mereka bersembunyi di balik gunung, kaum muslimin, tentara mereka apa? Mendapatkan kemenangan dan keselamatan. Ini di antara apa? Karomah. Jadi ada wali-wali yang tidak ada karomahnya, dan ada wali-wali yang mereka memang ada karomahnya. Tadi yang jelas adalah apa? Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Makanya Al-Laits, ya, Al-Laits bin Sa'ad rahimahullah taala, kala itu dia mengatakan, kala itu di masanya mulai ada orang-orang yang mengatakan wali, beliau bisa sakti, bisa kayak gini kayak gini. Kemudian beliau mengatakan, jika engkau melihat ada orang yang bisa berjalan di atas air, ada orang yang bisa berjalan di atas air, maka janganlah engkau terperdaya sebelum engkau apa? Cocokkan amalan dia dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi ya. Kemudian didengar oleh Imam Syafi'i, qassarta ya Laits, Laits kurang kamu itu ya, ya kurang ya. Beliau mengatakan apa? Ya, bahwasanya apa? Apabila engkau melihat, bahkan kalau seandainya engkau melihat orang bisa terbang, kita melihat orang bisa terbang, tidak akan mungkin kita terperdaya sehingga kita cocokkan segala perbuatan dia dengan barometer Al-Quran dan Sunnah. Jadi patokannya itu ya? Tidak sebagaimana yang sebagian kaum muslimin yakini bahwasanya wali itu harus kayak gini, harus punya karomahnya harus kayak gini. Tidak ada sama sekali dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Berikutnya wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, dan apabila aku sudah cinta kepadanya, berarti kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, otomatis dia menjadi wali, gitu ya. Contohnya gimana tadi? Apa barometernya? Barometernya adalah iman dan takwa, beramal soleh dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ciri-ciri wali. Nah, di sini sebutkan ciri-cirinya. Rasulullah Allah Subhanahu mengatakan, wa idza ahbabtuhu, kalau saya sudah cinta kepada dia karena dia menjalankan yang wajib, kemudian dia memberi apa? Mengamalkan yang sunnah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku akan memberikan apa? Menjaga pendengarannya. Maksud daripada kuntu sam'ahu, aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya, maksudnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan penjagaan kepada orang-orang yang dia cintai daripada perbuatan dosa dari pendengarannya. Allah jaga pendengarannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, Allah jaga matanya dari mengapa? Matanya hati-hati ya. Di antaranya adalah kalau sekarang kayaknya susah jadi wali gitu ya. Sekarang kita megang ini nih ya. Ini nih sekali lihat YouTube mau nggak mau ada iklan, betul nggak? Nah, kalau kita menghisukan itu berarti apa? Kita bukan wali, ya. Ya, jauh sekali ya, jauh sekali ya. Jangan-jangan antum yang suka pakai HP jadul gitu ya, mungkin bisa jadi dewa wali. Gitu. Nah itu. Nah ini dia apa? Allah Subhanahu Wa Taala apa? Jaga pendengarannya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala jaga penglihatannya. Ya. Wa yadahu alladhi yabdishu biha, Allah jaga tangannya dari perkara-perkara yang diharamkan, dari perkara dosa, mencuri dan lain-lain. Ya. Wa rijlahu alladhi yamshi biha, Allah jaga kaki dia dari melangkah perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Di antara penjagaan Allah kepada dia, dia senantiasa dimudahkan untuk melangkah kepada kebaikan. Ya. Ada pesta sama ada kajian. Ini pesta kan maksiat, kajian ya ibadah. Dia diberikan keringanan, kemudahan untuk melangkah kepada perbuatan baik tersebut. Kemudian dalam yang lain apa? Di antaranya adalah pikirannya. Allah jaga pikirannya. Allah jaga hatinya, pikirannya. Sehingga dia apa? Tidak berpikir kecuali pikiran-pikiran yang Allah ridho terhadapnya. Positive thinking, senantiasa apa? Husnudzon, ya, berbaik sangka kepada kaum muslimin, tidak gampang-gampang menyebarkan hoax, tidak gampang-gampang percaya dengan berita-berita yang apa belum jelas, karena Allah Subhanahu Wa Taala apa? Jaga apa? Hatinya. Kemudian dalam riwayat ini bahwasanya apa? Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga ucapannya. Ucapan di sini
Kalau sekarang kan termasuk juga tulisan. Jadi Allah mengatakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang itu mengucapkan ucapan, Ustaz, sekarang kan orang pada ini semuanya ya. Termasuk juga ini. Ya. Karena kenapa? Yang dia tulis itu kadang-kadang yang dia ucapkan. Cuma kan orang berbicaranya pakai WA. Itu kan sama lisan dia juga. Apa yang dia ketik itu menggambarkan lisan dia. Hah? Nah itu ya. Maka inilah di antara ciri-cirinya. Dampak jika Allah Subhanahu wa taala telah apa? Mencintai seorang hamba, Allah berikan penjagaan kepada dengarannya, kepada mata dia, kepada mulutnya, kepada hatinya, kepada tangannya, kepada kakinya. Allah Subhanahu wa taala jaga itu semuanya. Kemudian wala in sa'alani la'utiyannahu. Nah ini ya. Dan apabila mereka meminta, maka benar-benar akan aku kasih. Ya. Wala in ista'adzani lau'idannahu. Apabila dia minta perlindungan kepadaku, maka aku akan lindungi dia. Masyaallah muslim rahimakumullah. Bahwasanya yang perlu kita ingat, tidak semua pengakuan orang-orang yang mengaku bahwasanya dia wali diterima. Ya? Tidak semua orang yang mengaku wali kita anggap dia sebagai wali. Jadi patokannya iman dan takwa, mengerjakan amal soleh, dia mencintai perbuatan-perbuatan yang sunnah. Ya? Kemudian kalau seandainya hanya sekedar klaim bahwasanya beliau ini adalah wali, saya adalah wali, maka orang-orang Yahudi pun demikian. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka mengatakan nahnu abnaullahi wa ahibba'uh. Bukan cuma kekasihnya, tapi apa? Kita ini adalah anak-anaknya Allah dan orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka mengatakan demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala menafikan perkataan mereka, qul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basyarun mimman khalaq. Tapi kenapa kalau seandainya Allah telah cinta kepada kalian, kakek moyang nenek moyang kalian, Allah azab mereka. Bahkan di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kera. Ya, enggak mungkin kalau Allah cinta kepada kalian dan nenek moyang kalian, Allah Subhanahu wa taala kutuk mereka jadi kera. Jadi monyet, enggak mungkin. Nah ini ya, jadi kalau seandainya cuma bualan saja, maka ini tidak cukup ya menjadi bukti bahwasanya dia adalah wali. Karena kenapa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menafikan bagaimana perkataan orang-orang Yahudi terhadap mereka sendiri. Mereka mengatakan bahwasanya nahnu abnaullah, kami adalah anak-anaknya Allah wa ahibba'u, dan kekasih-kasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan juga bahwasanya tidak pengakuan dia sebagai wali ini berarti dia bukan wali. Orang yang mengaku dirinya bahwasanya saya adalah wali, maka otomatis dia bukan wali. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian mentazkiyah, menganggap suci diri kalian. Huwa a'lamu biman ittaqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, dia lebih tahu siapakah di antara kalian yang paling bertakwa. Jadi kalau seandainya dia mengaklaim bahwasanya saya adalah wali Allah, maka pada sebenarnya dia itu mengaku bahwasanya dia adalah kekasih Allah. Maka orang-orang kayak gini telah melanggar firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ciri-ciri orang beriman itu tidak tuzakku anfusakum, tidak mensucikan, menganggap suci mereka dari perbuatan dosa. Nah ini ya. Kemudian di antara cirinya adalah mereka senantiasa berwala dan bara kepada kaum muslimin. Wala dan bara itu termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wala itu kita dekat, kita menyayangi, kita menolong kaum muslimin. Bara di sini adalah kita berlepas diri
menjauhi, memusuhi siapa saja yang Allah musuhi. Ada sebagian orang yang apa? Kepada kaum muslimin ganas, tapi kepada orang-orang kafir yang mereka banyak duitnya, oke, gitu kan. Nah, tunduk. Ini bukan wali. Hah? Bukan wali. Hah? Hah? Ini bukan wali. Di antara cerita adzillatan 'alal mu'minin, 'izzatan 'alal kafirin. Mereka adalah apa? Orang-orang yang Allah cintai, di antara sifat-sifatnya adalah apa? Lemah lembut kepada orang-orang beriman. Tegas kepada orang-orang kafir. Ini sebaliknya. Orang-orang yang mengaku kayak gitu apa? Nah, ini ya, sebaliknya. Makanya kita harus berhati-hati. Maka kaum muslimin rahimakumullah, ya. Tadi di antaranya adalah wali tidak harus sakti, wali tidak harus memiliki karomah, kemudian wali tersebut tidak harus maksum. Maksum itu apa? Terjaga dari perbuatan dosa. Kadang-kadang kita berdosa, tapi kita senantiasa apa? Istighfar dan kembali dan memperbaiki keadaan kita. Ini adalah penjelasan kita yang berkaitan dengan hadis pertama yang beliau sebutkan dalam babul mujahadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amalan salihan wa syifaan min kulli da'in wa saqam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.